Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam kesempatan kali ini, saya Oktaviani Indah Permatasari dengan NIM 230601911 akan membagikan sedikit materi mengenai metabolisme lipid. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa lipid itu merupakan salah satu makromolekul yang penting dalam kehidupan kita. Selain beberapa makromolekul lainnya seperti protein, karbohidrat, dan asam nukleat. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai metabolisme lipid yang secara garis besar seperti metabolisme makromolekul lainnya. Nah, metabolisme lipid bisa dioksidasi untuk memperoleh energi. Metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk memperoleh energi. Dengan pengertian lain, metabolisme lipid merupakan proses di mana asam lemak dicerna, dipecah untuk energi, atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa depan. Nah, asam lemak ini merupakan sebuah komponen trigliserida yang membentuk sebagian besar lemak dalam makanan seperti minyak nabati dan produk hewani. Metabolisme lipid terbagi menjadi 3 jalur, yaitu yang pertama jalur eksogen, dan yang kedua jalur endogen, dan yang ketiga adalah jalur reverse cholesterol transport pathway atau RCTP. Nah, untuk yang kedua jalur yang pertama yaitu jalur eksogen dan jalur endogen, yaitu memetabolisme LDL atau low density lipoprotein. Sedangkan untuk jalur RCTP yaitu jalur khusus untuk memetabolisme HDL atau high density lipoprotein. Sekarang mari kita bahas untuk yang pertama yaitu jalur metabolisme eksogen. Jalur metabolisme eksogen terjadi di dalam usus halus. Lemak yang didapatkan dari makanan mengandung trigliserida dan kolesterol. Kolesterol juga dapat berasal dari empedu yang dikeluarkan oleh hati. Di dalam usus halus, trigliserida akan diserap dan diubah bentuknya menjadi asam lemak bebas, yang nantinya akan diubah kembali menjadi trigliserida dan akan bereaksi dengan fosfolipid dan juga apoprotein. Kemudian menghasilkan lipoprotein yang disebut dengan kilomikron. Kemudian kolesterol di dalam enterosit akan diubah menjadi kolesterol ester dan akan bereaksi dengan fosfolipid dan apoprotein, menghasilkan lipoprotein yang sama yaitu kilomikron. Kemudian kilomikron yang dihasilkan setelah melewati usus halus, maka akan masuk ke saluran limfe, tembus ke ductus thoracisus dan mengalir ke aliran darah. Di aliran darah, trigliserida kemudian dihidrolisis menjadi asam lemak bebas dibantu oleh enzim lipoprotein lipase yang berasal dari sel endotel dalam aliran darah. Asam lemak bebas tadi kemudian disalurkan ke jaringan adiposa dan juga ada yang tetap di dalam kilomikron. Kilomikron yang menuju hati akan menjadi trigliserida hati. Kolesterol ini tidak disalurkan ke jaringan adiposa, tetapi tetap dalam kilomikron hingga akhirnya kadar kolesterol lebih tinggi dari kadar trigliserida di dalam kilomikron. Kilomikron yang memiliki kadar kolesterol lebih tinggi daripada trigliserida disebut kilomikron remnan. Kilomikron tersebut melalui pembuluh darah akan menuju ke hepar atau hati. Selanjutnya, jalur yang kedua yaitu jalur metabolisme endogen. Trigliserida dan kolesterol dari hati dan berikatan dengan fosfolipid dan apoprotein B100 akan membentuk lipoprotein VLDL. VLDL memiliki kadar trigliserida lebih tinggi dibandingkan kolesterol di dalam pembuluh darah. Trigliserida di dalam VLDL kemudian dihidrolisis oleh lipoprotein lipase dan menghasilkan IDL. Dalam IDL, kadar trigliserida dan kolesterol itu sama banyak. Kemudian trigliserida dari IDL dihidrolisis oleh lipoprotein lipase menjadi LDL. Di dalam LDL, kadar trigliserida lebih rendah dan sedangkan pada kolesterol lebih tinggi. Selanjutnya, kolesterol dari LDL akan disalurkan ke jaringan steroidogenik yang membuat reseptor LDL seperti adrenal, testis, atau ovarium. Ada juga kolesterol dari LDL yang dikembalikan ke hepar. Dan pada jalannya kolesterol LDL dapat mengalami oksidasi.
lalu ditangkap oleh reseptor scavenger A makrofag. Kemudian makrofag yang terlalu banyak menangkap kolesterol LDL akan berubah menjadi sel busa atau foam cell. Nah, oksidasi dipengaruhi oleh kadar LDL yang tinggi dan kadar HDL. Kadar HDL ini bersifat sebagai antioksidan di mana dia akan menjaga terjadinya proses oksidasi itu sendiri.